tega gitu aja loh. Aku tuh mikirnya kok setega itu gitu kan, kita pernah saling sayang gitu kan gitu. Cinta gitu. Iya, aku loh nggak nyangka. Padahal kalau dipikir sampai aku menikah tuh rasaku sama dia tuh masih ada loh mas. Si nenek-nenek itu yang rambutnya putih panjang itu dia datang lagi. Dia datang lagi pas waktu dia udah datang. Ini yang apa namanya? Ranting-ranting yang di bawah ini semuanya jadi ular mas. Di situ semuanya turun lus gitu semua muter. Si nenek itu balik lagi jadi ular yang gede banget dan itu ngelilit aku. Di atasku itu ada mukanya itu hancur mas, hancur yang benar-benar nggak kelihatan muka gitu, hancur sehancur-hancurnya. Rambutnya itu gimbalnya itu sampai segini, mungkin itu penyakitnya itu. Iya. Rambut gimbal itu merinding aku kalau inget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin. Masih duduk manis. Alhamdulillah Kang Jin masih keadaan sehat walafiat. Semoga kalian ini saya doakan juga sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun yang sedang menonton di Kang Jin Misteri. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Kak Meli yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu Kak Meli ini pernah berpacaran dengan salah satu seseorang selama 2 tahun karena mungkin belum jodohnya ya. Akhirnya mereka putus, Kak Meli ini putus dengan mantan pacarnya dan dia balas dendam mengirim sesuatu ataupun teluk, bisa dibilang santet, agar Kak Meli ini menjadi gila, menderita selama 5 bulan. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Kak Meli? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat dong. Oke. Makasih nih Kak sudah sempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman cerita mistis. Jadi Kak Meli ini kan pernah berpacaran dan mungkin dia sakit titik gitu ya. Iya. Nah, monggo Kak, cerita ini dari awal sampai akhir. Dari awal kan sebenarnya di tahun 2016 saya sudah punya pacar. Cuman di awal 2017 saya ketemu sama si laki-laki ini, sebut aja namanya G ya. Si G ini sebelumnya sudah kenal, cuman hanya tahu nama dan akhirnya kita kenalan, saling mengenal, lama-lama saling suka. Nah, terus dia tahu kalau saya punya pacar, tapi dia emang ngomong sendiri maksudnya, oh enggak apa-apa, ibaratnya kamu tetap sama dia, tapi kamu juga sama aku. Gitu. Cinta segitiga kan? Iya, tapi si pacarku sebut aja namanya U ya, si U ini tuh nggak tahu. Begitu lah, terus akhirnya dijalani, lama-lama tak pikir kok lebih nyaman sama si G ini, karena memang si G ini jaraknya juga lebih deket, terus orangnya juga lebih sering ketemu, kalau si U ini kan orang jauh gitu. Terus setelah itu dijalani, tapi tiba-tiba si G ini ngabarin kalau dia harus keluar negeri karena disuruh sama orang tuanya. Nah, di situ ya saya berat orang. Saya sebenarnya lebih senang sama si G ini, tapi gimana lagi akhirnya dia berangkat. Dia bilang dia janji kalau pulang nanti mau nikahin gitu kan. Terus ya udah iya, tapi saya tetap jalan sama si U ini sampai akhirnya dia terbang ke luar negeri sekitar 2 apa 3 bulan nggak ada kontak, nggak ada ngabarin. Tak kira ya wes berarti mungkin dia udah apa nemu yang lain di sana apa gimana gitu. Deh, karena si U ini udah datang ke rumah bawa orang tua, tak terima, orang tuaku juga kan terima. Akhirnya tunangan. Nah, setelah tunangan nggak ada 1 bulan. Setelah itu si G ini tiba-tiba nelpon pakai nomor luar negeri. Ya waktu itu rasanya ya campur aduk, seneng tapi yo gimana udah terlanjur nerima orang lain. Nah, pas waktu itu dia bilang, "Nggak apa-apa kan cuma tunangan, belum nikah." Pokoknya dia selalu kayak gitu ngeyakinin. Ya wes, nanti aku pulang akhir tahun. Kita nikah.
Kamu nggak usah mikirin tunanganmu, itu biarin aja. Terus ya udah kembali lagi kayak dulu ngejalanin si U. Saya tetap kontak, si G juga tetap kontak. Cuman giliran jam-jamnya Mas, misal habis maghrib aku telepon sama si U dulu, nanti dia nunggu. Setelah selesai telepon, nanti dia telepon gitu. Gantian. Iya. Tapi dia dia mau gitu. Ya. Kayak gitu. Jalan pun gitu. Misal aku kan kerja, ada cuti, pulang itu misal hari ini aku sama si U, dia nunggu hari depannya dia berarti sama aku. Nah, singkat singkat cerita, akhirnya dia pulang, mau pulang ke Indonesia kan, terus dia bilang, intinya nggak mau gimana pun kita harus nikah. Pokoknya kamu harus mutusin si U ini, kita nikah. Gitu kan. Masalah apa yang udah dia kasih ke kamu, kalau diminta lagi semuanya aku yang ngasih. Terus akhirnya bener dia pulang, sampai rumah waktu itu aku masih di Jogja, karena kan kerja. Nunggu 2 hari aku pulang ke Pekalongan dijemput, kita ketemu, ya seneng, seneng ketemu lagi gitu kan. Tapi di sisi lain ngerasa kayak kok jahat gitu ya. Akhirnya aku mau milih salah satu, capek kan. Aku pengennya sama si G ini, tapi orang tuaku pengennya sama aku ngelanjutin sama si U ini. Akhirnya karena aku orangnya yang apa ya, tipe nggak bisa kalau orang tua udah bilang ayo nurut gitu kan, aku bilang baik-baik sama dia. Tapi dia nggak ngasih solusi, itu enggak loh, dia malah bilangnya wes nggak usah dipikir, kita kawin lari aja. Aku nggak mau. Budeku juga kan, budeku itu tetangganya dia, Ya. jadi cuma beda RT. Kakak dari ibuku bilang ngingetin pokoknya jangan sama dia, intinya dijelasin lah semua keluarga gitu. Ya aku lebih memilih buat nurut sama keluarga. Dia nggak marah, yang marah-marah gimana enggak, dia cuma datang ke tempat kerjaku, dia nangis mohon-mohon, pokoknya sampai bener-bener di kaki loh, beneran kayak gitu, pokoknya jangan tinggalin aku, pokoknya aku nggak mau kalau nggak sama kamu gitu. Nangis, aku juga nangis, tapi yo piye, udah nggak bisa, aku harus memilih salah satu. Terus aku blok semua akun sosmednya, udah kontaknya pokoknya udah aku lost. Aku milih sama si tunanganku yang aku cerita tadi. Setelah itu singkat cerita, tiba-tiba dia pakai nomor baru dan dia bilang kalau dia nggak ikhlas, pokoknya sampai kapanpun aku bakal, intinya kita nggak ketemu sekarang, mungkin kita ketemu di waktu kita tua atau mungkin berapa tahun lagi, pokoknya kita harus bersama. Dia bilang kayak gitu. Aku nggak gubris, mikirnya ya wes lah, mungkin karena dia lagi sakit hati gitu. Nah, dari situ awal-awal mimpi, tiba-tiba aku mimpi pas waktu tidur. Jadi setiap malam Jumat itu kan pasti baca Yasin, sholat. Nah, waktu itu aku ketiduran, masih pakai mukena, masih pakai semuanya. Di atas sejadah malah kok, karena kerja kan capek. Di mimpiku itu aku di tengah sawah-sawah gitu loh Mas. Di tengah sawah-sawah, sawahnya tuh beneran yang luas banget kayak nggak ada ujungnya. Tuh dia datang, tapi dia senyum, senyum sumringah sekali gitu kan. Di sini semua itu isinya ular. Ular. Iya, isinya tuh ular. Dia tuh ngedeket, kayak aku berdiri di sini, dia dari situ ngedeket gitu kan. Tiba-tiba di itu tuh dibrok kayak kabeh semua ke aku, kayak di. Terus aku nangis jerit-jerit, aku sampai mohon-mohon, tapi dia tetap dengan senyumannya itu. Iya, kayak gitu. Awal pertamanya kayak gitu. Nah, akhirnya besoknya aku kebangun jam 3 subuh, jam 3 pagi dalam keadaan masih tidur kayak gitu. Badan rasanya udah keringetan semua itu loh Mas, rasanya panas dingin nggak tahu kayak gitu. Besoknya aku demam. Besoknya aku demam kan nggak kerja, aku cuma tidur aja. Malam mimpi lagi itu, tapi di kejadian yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ada kayak di apa ya, hutan, tapi hutan itu tuh kayak tempat yang pernah tak lihat, tapi nggak tahu di mana. Di situ tuh banyak rumah, tapi di situ tuh rumahnya semuanya udah akar-akar gitu loh Mas. Terpenggalai. Gitu semuanya. Dan kayak yang di situ tuh cuma aku ngono loh. Kembali lagi ular, semuanya ular itu datang sebanyak itu Mas. Pokoknya
mimpi ular itu hampir beberapa malam itu kayak 3 harian apa 4 kali setiap tidur pasti selalu mimpi ular. Nah, dari situ mulai aku bangun pagi, rambutku itu sehelai Mas, awalnya itu segini, itu tuh langsung kayak, kan emang rambutku kering, pikirku kan memang rusak, tak biarin dempel itu biasa sih yo bilangnya, jadi satu gini nggak bisa disisir, awalnya satu helai segini. Kayak gimbal itu. Tak biarin wae kan, mikir kok ya wes lah nanti dikasih minyak juga hilang gitu kan. Hari kedua, hari ketiga lama-lama jadi agak tebel nih segini, kayak ini segini duanya ini jadi satu. Lah kok bisa? Biasanya kalau kayak gitu tak mandiin pakai shampoo gitulah, terus tak kasih minyak, tak kasih apa kan hilang, bisa disisir. Itu tuh enggak, sampai tak minyak goreng itu tak guyur ke sini, sampai tak oles tuh nggak bisa hilang. Bisa. Nggak bisa. Akhirnya ambil gunting kan timbang mumet, udah tak gunting aja, tak buang. Itu tak gunting, kejadian sore. Malamnya kan aku tidur udah malam banget waktu itu, udah jam 12 apa jam 1 ya waktu itu. Aku tuh mimpi didatengin sama nenek-nenek tua. Rambutnya tuh putih tapi panjang. Iya, dia bawa tongkat kayu tapi di ujungnya hampir sama tapi tinggi. Itu ujungnya tuh ada kayak kepala tapi kepala naga. Tahu nggak Mas? Oh iya. Itu. Ukiran ya? Iya, ukiran itu. Tapi aku nggak lihat jelas muka si nenek itu. Yang penting itu tuh rambutnya panjang banget, warnanya putih. Nah, tiba-tiba tuh dia berubah jadi ular hitam gede banget pokoknya. Ular itu sampai ke mata-matanya itu gede banget. Pokoknya kalau udah habis mimpi di situ, bangun-bangun semua badan tuh pasti jadi ungu gitu, kayak ada, pokoknya badan sakit semua. Jadi rasanya nggak enak lah wis pokoknya. Itu tuh terjadi sebulan lah kurang lebih, sering mimpi-mimpi kayak gitu. Cuman aku kan nggak tak itu ya. Akhirnya setelah rambut kejadian tak gunting itu, besoknya aku sakit. Perutku rasanya kayak, wah yo wanas, belum pernah ngerasain perut sesakit itu sebelumnya. Kepala itu kalau tak buat tidur, kerasa kayak ada kayak setrum gitu loh Mas. Nah itu tuh muter terus di kepala. Gak nyaman ya? Ya nggak nyaman sama sekali. Madep sini kok nggak enak, madep sini juga nggak enak, madep sini nggak enak, buat jalan yo berat. Itu yang tak rasain. Setelah itu ada satu lagi kejadian yang bikin langsung aku milih buat pulang dari tempat kerja itu. Bangun tidur tuh rambut tiba-tiba jadi satu Mas. Jadi fotonya udah hilang waktu itu, HP-nya hilang soalnya. Kalau tahu Sanggul Sinden itu, dulu kan rambutku segini panjang sekali toh. Jadi kalau jadi satu kan besar sekali. Nah itu di situ bangun tidur bener-bener langsung jadi satu gitu kan. Aku pikirnya oh mungkin karena 2 hari nggak tak keramasin gitu kan. Tak keramasin tuh bener-bener nggak mau pisah. Akhirnya aku keluar pas mau belanja itu, aku pakai kerudung mau ke toko itu kan, temanku bilang loh kok tumben pakai kerudung gitu toh. Terus rambutku rusak tahu, tak bilangin gitu kan. Aku mau pulang nanti sore, mau ke salon, mau tak smoothing, nggak tahu kalau ternyata itu tuh bukan apa ya, bukan manusiawi gitu kan. Terus sama si temanku ini orangnya udah agak berumur Mas waktu itu, dia paham kayak gituan kan, dibuka loh lawang wingi urung koyo ngene kok gitu kan, misalnya kan kemarin belum kayak gini, kok tiba-tiba kayak gini, ini kamu tuh nggak beres, ini nggak beres, jangan dibawa ke salon, dia bilang gitu. Ayo tak bawa ke sana, orang pinter lah gitu. Aku nurut, tapi aku mikir lah kenapa, kan ini kan cuma rambut, pikirku kan gitu kan. Nurut aja, dibawa ke salah satu kayak ustadz gitu kan. Ke situ orang itu tuh nggak perlu tanya ke aku, maksudnya apa yang kamu alamin, apa yang kamu rasain, dia nggak nanya, dia langsung tahu kamu sering mimpi ya gitu, mimpinya ini dan semuanya benar. Dia sudah tahu semua. Iya gitu, sudah tahu semua. Jadi waktu pas itu yang di kepalamu itu tuh bukan rambut. Itu bukan rambut, itu ular semua yang di situ. Secara kalau orang yang bisa ngelihat dia tahu. Kalau orang awam ya taunya itu rambut. Jadi satu itu. Jadi gimbal.
kamu bukan orang Dieng kan? Dia bilang gitu, Iya. kamu nggak punya keturunan kan? Heeh. Enggak pak, enggak ada. Nah makanya kamu nggak baru sakit bulan-bulanan kan? Enggak, cuma memang beberapa hari ini badan saya nggak enak, saya bilang gitu toh. Terus enggak, ini itu energi nggak baik gitu, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya si ini tuh kayak, kalau mungkin kalau orang bilang itu ilmu putih ya, dia bilangnya gini, kamu nggak perlu tahu ini dari siapa, kamu nggak perlu ngerti tujuannya apa, yang penting saya bantu buat obatin, dia bilang gitu. Awalnya tuh saya kan copot, saya pakai kerudung, saya copot kerudung. Di situ tuh jadi di video waktu itu sama temenku mas, di video dia itu nggak nempel di rambutku, tangannya gini kan, tapi nggak nempel di rambut. Tapi rasanya aku kok kayak orang disetrum yang panas banget, aku teriak-teriak di situ. Sampai temanku nangis di situ lihat aku kayak gitu, kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya dia ke si orang pinternya ini, si ustadznya ini, nggak tahu dia sholat atau apa ke ruangannya gitu lama, hampir 1 jam tak tunggu. Dikasih air, katanya suruh buat mandi, tak turutin, mandi, kasih garam kasar itu loh, si itu juga. Tapi cuman mimpinya aja yang udah nggak mimpi, tapi rasanya tuh masih sama. Masih itu. Iya. Karena aku mikirnya ya wes udah nggak mimpi-mimpi lagi, sekitar semingguan aku mikir berangkat kerja lagi. Berangkat kerja baru semalam itu aku berangkat kerja di tempat kerja. Aku masih tidur. Tiba-tiba tuh kayak dimuterin di depan itu ada anak kecil-kecil banyak itu loh mas. Ada banyak anak kecil-kecil, kayak hawanya tuh panas banget. Tapi tahu kalau orang Jawa itu ngomongnya rep-repen apa ya? Rep-repen. Tak pikirku mungkin itu yang namanya rep-repen yo. Tapi di atasku itu mas, merinding aku kalau ceritanya itu. Kalau masih inget soalnya Iya. gitu. Nah, di atasku itu ada mukanya itu hancur mas. Hancur yang benar-benar nggak kelihatan muka gitu. Hancur sehancur-hancurnya. Rambutnya itu gimbalnya itu sampai segini, mungkin itu penyakitnya itu. Iya, ya. iya. Rambut gimbal itu sampai merinding aku kalau inget. Terus apa, satu bismillah wae aku nggak keinget mau baca ayat kursi we, aku Susah. nggak inget sama sekali mas. Sampai wes mungkin udah berjam-jam, sampai udah keringetan, udah gemeteran, aku bisa baca satu ayat itu, kul huwallahu ahad, Allah. Belum selesai mas, ditiruin mas. Dia itu Jadi niru. jadi dia tuh kayak nindi aku kayak gini, kul huwallahu ahad, Ya. Allah samad. Ya Allah mas, nah sampai sekarang pun kalau keinget aku masih, Siapapun bisa baca surat ya. Iya. ya Allah, sampai akhirnya dia tuh niruin, pokoknya setiap yang aku baca bismillah satu pun dia tiruin terus kayak gitu. Yang ngelilingin aku tuh semuanya kayak ketawa-tawa gitu loh mas. Tapi tiba-tiba ada satu apa ya, kayak sosok laki-laki, tapi dia tuh wajahnya nggak jelas, tapi dia pakai jubah panjang juga. Ya. Jubahnya warna hitam, ada merahnya. Setiap Dia datang pasti semuanya hilang. Itu. Ya. Iya itu. Akhirnya aku kebangun. Aku tuh kebangun udah nggak di depan mas, di bawah. Bawa kasur. Kan kalau orang mungkin yang nggak pernah ngalamin kayak nggak masuk akal gitu tau. Makanya aku nggak pernah mau cerita sama mungkin orang-orang terdekatku juga, jarang yang tahu karena takutnya ya, ngarang-ngarang. Halo. Ya, halo paling ngimpi coy gitu kan. Cuman ya memang ngalamin kayak begitu. Terus kayak gitu terus. Akhirnya sampai pada waktu perut sama kepala aku tuh sakitnya barengan mas. Bener-bener yang perut panas, kepala panas, berat, udah nggak tahu lagi gimana itu. Ibuku bilang, coba deh kamu ke Pak Demu, kan ada kakaknya bapakku yang lumayan orang pinter gitu kan, siapa tahu dia bisa bantu daripada kamu gini terus. Soalnya katanya dari muka juga kan udah, kamu tuh udah nggak kayak dulu, wajahmu itu udah nggak kayak dulu, udah kayak tengburet gitu katanya kan, gelap. Terus ya wes aku nurutin, tak telepon sama Pak Deku. Itu sebelum aku telepon tiba-tiba tuh badanku tuh panas loh mas, panas nggak tahu kenapa. Katanya temenku, aku teriak-teriak. Aku bangun itu udah banyak orang di situ.
yang ngerumbungin, katanya kan rame ya. iya, mungkin aku pingsan atau gimana nggak tahu. Emang kalau pandangan mata juga seringnya tuh gelap itu loh, tiba-tiba kayak tiba-tiba aja sering banget nggak siang nggak malam kayak kunang-kunang tiba-tiba gelap gitu, nanti bangun-bangun udah di tempat tidur gitu-gitu kan. Aku tuh lihat dari perutku kayak ada yang lari, itu kayak mungkin ular itu kali ya, soalnya aku rasa les panas sakit banget tuh. Di situ akhirnya aku pesen Grab diantar ke rumah Pak Deku. Nah dari situ Pak Deku nganter aku ke gurunya. Itu adalah di sana dia juga kiai. Di jalan itu aku beli telur ayam Jawa. Nah itu telur ayam Jawa itu 5 biji atau 7 aku lupa ya. Terus dibawa ke sana. Tuh di sini nggak tahu minyak apa yang diolesin di situ, di sini tuh diolesin, tapi rasanya tuh kayak panasnya tuh yang panas banget kepala. Bakar. Iya, kepala tuh rasanya ya Allah, ini kenapa gitu kan. Di situ tuh ditempel, disediain baskom. Situ. Itu kan telur aku bawa sendiri ya. Kalau mungkin aku dari sana aku nggak percaya. Aku bawa sendiri. Dipecah yang pertama tuh biar merah darah. Darah. Iya. Nah kalau pikirnya kayak kalau orang yang nggak percaya ya Mas, itu pure. Sampai Pak Deko tuh waktu itu bener-bener kok bisa diginiin gitu loh. Gimana anak ini ngerasain sakitnya gitu. Terus selanjutnya ada yang keluarnya hitam, ada yang kayak apa ya? Pokoknya tuh di baskom itu isinya kotoran semua, Mas. Kotoran semua. Akhirnya dikasih hari sama si kiai ini suruh potong tapi nggak perlu pakai ruat-ruatan. Oh, kalau yang pertama itu bilangnya kan suruh diruat. Nah, kalau yang ini katanya nggak usah. Pokoknya nanti dipotong aja habis gitu kan. Setelah dipotong, rambut nggak boleh dipegang lagi. Pokoknya harus dibuang sejauh mungkin. Nah, akhirnya aku pulang. Badan kerasa agak enteng memang, agak enteng. Cuman karena menunggu waktu hari yang mau dipotong itu kan, aku berangkat kerja lagi, udah kerasa enteng. Kembali lagi di kerjaan. Aku nggak berani tidur sendiri kan. Tidur sama temenku, satu kamar itu ada 4 orang. Nah, jadi selama 3 hari, di setiap pagi-pagi, subuh, kata temenku yang satu ini kan pasti bangun lebih awal, jam 4 dia sholat tahajud. Itu katanya aku teriak-teriak Mas, teriak-teriak yang banget bener-bener sampai badan tuh dingin. Itu selesai kalau udah jam 5 pagi. Tapi nanti kalau bangun aku udah kayak tenaga aku udah habis, udah rasanya sakit semua, udahlah pokoknya kayak gitu. Mimpi ular tuh terus, lagi-lagi masih mimpi terus hal yang sama kayak gitu. Sampai waktu aku mimpi di mimpiku tuh ada kayak penjara tapi kayak kurungan gitu loh, kota. Ayam. Enggak kayak besi, Ya. tapi cuman itu enggak yang lebar banget, enggak cuman di dalam situ, tapi di situ banyak ini kayak gini apa yang menjuntai-juntai gitu, kayak tanaman-tanaman gitu loh Mas. Itu tuh yang udah kayak kering-kering gitu, banyak banget di situ. Itu tuh di hutannya tuh ya Allah kayak gelap banget, bener-bener gelap banget. Gak bisa lihat pohon-pohon di sana semuanya besar-besar. Si nenek-nenek itu yang rambutnya putih panjang itu dia datang lagi. Pas waktu dia udah datang, ini yang apa namanya? Ranting-ranting yang di bawah ini semuanya jadi ular Mas. Di situ semuanya turun, lus gitu semua muter. Si nenek itu balik lagi jadi ular yang gede banget dan itu ngelilit aku. Iya. Sampai bener-bener kayak mungkin waktu itu kalau aku nggak kuat mungkin mati kayaknya. Soalnya kan dia emang bener-bener kayak nutupin tubuh aku semuanya gitu. Laki-laki yang pakai jubah itu datang lagi. Gak tahu emang dia ini yang nolongin apa gimana, tapi setiap ada laki-laki ini pasti aku kebangun. Aku bisa bangun. Waktu aku bilang cerita sama Pak Deku, dia bilang itu namanya sukmamu mau dikurung supaya nanti kalau kamu bangun kamu masih bisa jalan, cuman
kamu pandangan kosong. Intinya udah Kayak orang iya, linglung. ya orang linglung Ya. lah sama Mas gitu. Untung aku lepas gitu maksudnya di situ. Ya karena Pak Dewi ini juga setiap malamnya masih bantu karena dia bilang gini, "Kamu kalau bisa setiap malam bangun wudhu sholat malam. Soalnya kamu iki ngarape mesti bengi gitu, misalnya kayak gitu. Kalau kamu tidur kan kamu lemah, kamu lengah gitu kan." Bilang gitu. Oh, ya, ya tak coba gitu kan. Bangun, bikin alarm Mas kalau jam 2 itu loh. Tapi ada satu waktu aku sholat, kan Allahu Akbar gini tuh kayak yang di belakang tuh kayak ada banyak yang ada orang kan kita ngerasa ya. Kan kita punya mata ekor ini Iya. toh. Kayak di belakang tuh kayak banyak orang gitu loh Mas. Nah, waktu aku sujud, jadi di bawah dipan itu kayak ada semburan panas banget gitu kayak dari wah gitu. Ya Allah, aku sampai kayak ya Allah, nangis aku kan. Rasanya kayak ya Allah, kok gini gitu loh. Sakit gitu kan rasanya. Aku bisa sembuh nggak nantinya? Mikirnya kan kayak gitu. Tak lanjutin terus tapi kayak rasa takutku tuh lebih gede ngono loh Mas dibanding rasa berani aku buat lanjut sholat sampai tahiyatnya aku udah gemeteran gini udah assalamualaikum. Aku nggak berdoa nggak apa udah langsung tidur lagi karena ya rasa takut itu. Panik ya. Iya, rasanya tuh cemas terus gitu loh. Hati tuh nggak tenang. Hati tuh Kejar dengan rasa takut. kayak dihantui gitu loh. Besoknya, jadi kan ada kabel kipas. Iya. Kipas angin tuh kan ada kabelnya kan dicopot mungkin kan menjuntai itu. Aku tuh teriak-teriak Mas. Jadi bayanganku itu kayak takutnya kayak ada ular gitu kan. Temanku datang, "Oh, apa tuh kowe? Ini kayak kabel gitu kan." Terus istighfar gitu terus dan itu tuh kejadian kayak ada rafia gitu aku kayak hi ular gitu padahal ya enggak itu cuman kayak rafia atau kabel gitulah pokoknya kayak secemas itu seenggak tenang itulah. Aku memutuskan buat udahlah di rumah aja, orang tua aku juga bilang pulang aja kamu sembuhin dulu gitu kan. Teman-temanku tuh cerita kamu kalau lanjut kerja nggak diobatin kamu nggak jadi orang gitu kan pasti pada bilang kayak gitu. Kamu itu setiap pagi jam 3 pasti histeris gitu katanya. Pasti histeris badanmu itu pasti apa ya panas dingin keringetku emang keluar gitu loh Mas kalau jam-jam segitu. Akhirnya aku pulang. Nah pas waktu malam pertama di kamar ibuku cerita waktu kemarin malamnya seminggu yang lalu atau apa dia tuh dengar ada barang pecah di atas kamarku kayak cerang gitu loh. Nah aku tanyain lah ke Pak Deku ini. Katanya itu serangan juga karena kan di kamarku rumah sama di kamar tempat kerja itu yang diserang di situ. Serang gaib ya. Kamu pindah kamar aja gitu kan katanya. Aku pindah ke kamar rumahku sama rumah Mbah kan dempet gitu loh Mas. Aku tidur di sebelah. Terus aku gantian sama bulekku waktu itu dia tidur di kamarku. Nah, di dinding itu ada lukisan aku sama tunanganku pakai lukisan pensil itu loh gambaran. Katanya tuh jam 1 malam itu tuh berkedip sama ada suaranya. Nah, pas buleku ini sadar bangun. Jadi di atas atap ini kan nggak ada plafonnya, masih kayak ada yang ngegantung katanya kakinya di atas sama tangannya di atas, tapi mukanya tuh panjang sampai sini, mukanya hancur. Jam 1 itu buleku langsung lari katanya. Setan di kamar mana setan? Heboh satu rumah itu Mas. Bener-bener Rame ya. iya rame itu di situ. Akhirnya kayak besok lagi aku dijemput Pak Deku, aku tidur di sana semalam. Pak Deku nggak tidur, dia nungguin aku kayak maksudnya nih nunggu serangannya tuh kayak apa? Mungkin dia yang paham kali ya. Terus udah kamu tidur sini aja sementara. Aku tidur di situ. Emang gak ada apa-apa Mas. Aku tidur di tempat Pak Deku tuh aku ya nggak mimpi apa-apa, aku ya nggak ngerasain apa-apa. Cuman ya kalau badan sakit-sakit ya masih. Cuman nggak kayak waktu kemarin-kemarin yang cemas rasanya kayak hati nggak tenang itu udah nggak ada. Kok kayaknya udah nggak apa-apa deh gitu kan aku bilang pulang aja aku pengen pulang kan namanya orang sakit ya pengennya di rumah sendiri toh. Dulu mbahku yang laki-laki tuh masih ada. Dia tuh sering sholat di kamarku. Dia sholat. Nah
sewaktu dia sholat itu aku kan tidurnya nemenin. Ada lagi orang yang sholat tuh kayak rame banget loh mas. Tak pikirku, ya mbahku itu sama siapa gitu kan. Ternyata tuh bukan, wong mbahku itu udah balik ke rumahnya gitu loh pas waktu aku tidur. Nah, dari itu ada perempuan, rambutnya pendek, tapi dia putih bersih dan wangi, baunya wangi sekali pokoknya. Kayaknya dia cantik. Dia duduk bersila di depanku gini. Semedi ya. Iya, tapi dia apa lenggak-lenggok gitu terus lenggak-lenggok. Pakai bahasa Jawa ngomongnya, tapi kalau dia bilang pokoknya aku nggak mau pergi dari sini, aku nggak mau, terus dia ngomong gitu. Badanku rasanya tuh kayak apa ya, orang apa ya, ketindihan itu loh mas, rasanya nggak bisa gerak sana nggak bisa gerak sini, tapi dia cuma ngomong gitu tok, ya akhirnya aku kebangun kayak ya mungkin dia yang dari apa ya, dari katanya Pak Deku, soalnya gini, kan aku udah kebuka, jadi mungkin banyak yang nempel di jalan itu juga banyak, soalnya medianya sudah ada, jadi kamu gampang ketempelan gitu kan. Tambah parahnya itu di situ, di kamarku itu sering kayak gitu mas, lampu, kalau dipasang lampu itu pernah waktu itu sehari tak pasang 2 kali kok mati terus, jeplak terus mas kalau di Langsung konslet. iya itu kayak akhirnya ibuku kan bilang udah nggak usah dipasang lampu, tidur aja di kamar sebelah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa aku kalau tidur di kamar yang lain tuh nggak, pokoknya pengennya tidur di kamar situ gitu. Ada waktu rumahku, ibuku kan kerja, nah dia berangkat, nggak ada orang di rumah kosong. Ada waktu itu pas bulan Suro, waktu itu aku ingat tetanggaku ada yang haji, terus mau nyambut itu loh, kalau orang pulang haji itu kan dari subuh mas. Nah aku tuh udah bangun tapi badanku tuh nggak enak gitu loh, nggak enak, aku nggak jadi tidur. Terus adekku yang pergi, berarti rumah kan kosong, nggak ada orang. Itu tuh bener lampu satu rumah mas, semuanya mati. Satu rumah lampu. Sangat spontan ya. Spontan. Itu tuh udah pagi padahal. Sekitar ya mau subuh 3:30 itu. Nah, di situ tuh ada kayak jatuh apa ya? Kayak tahu nggak nangka jatuh gedebuk gitu di depanku. Kalau di rumah aku pakainya nggak pakai dipan, cuma kasur itu kan. Gedebuk gitu. Tapi kan gelap ya, aku nggak jelas. Balik ke sana dari belakang tuh ada yang apa ya namanya, meluk gitu kan, tapi tangannya dingin banget di situ. Tiba-tiba dia nutupin mataku tuh, ini kukunya panjang sekali, pokoknya jadi sering ngalamin kayak gitu juga lah, pokoknya jadi banyak gangguan, sakit-sakitan juga. Iya, setelah itu waktu potong rambutnya udah harinya, akhirnya aku dipotong rambut, dipotong sampai habis ya, kayak iya lah kan udah full mas, lah gimana itu gundul. Bener-bener makanya aku kayak orang kena penyakit ya. Iya lah kan aku nangis kan, kayak rambutku dari panjang segini loh sampai sepinggul ini habis kan, gara-gara itu kalau nggak dicukur pun ya percuma kan, itu penyakit. Itu dibuang, nggak tahu dibuangnya kemana. Setelah itu memang mimpi-mimpi ular itu udah nggak ada lagi. Iya. Tapi aneh, setelah itu tuh kayak si laki-laki ini, si G ini ngubungin aku tiba-tiba pakai nomor barunya. Yul, kayak aku tiba-tiba kepikiran kamu. Kamu nggak sakit kan? Kamu sehat kan? Dia bilangnya gitu. Apa dia tahu kalau aku udah berobat terus udah mulai sembuh mungkin. Tapi aku milih buat nggak ngerespon lagi, karena ya ngapain, udah tahu kan. Pak Deku bilang ini kan, aku kasih lihat fotonya kan, di mana coba lihat fotonya, kalau kamu mau ini besok dia sakit lebih dari kamu bisa, dia bilang gitu kan Pak Deku, mau dibalikin gitu loh. Cuman nggak, karena aku juga merasa ada salahku juga di situ kan. Aku ikhlas, yang penting aku sembuh, daripada nanti aku balikin itu santet ke dia, dia lempar lagi ke aku kayak gitu kan, mati semua jadinya, nggak ada yang sembuh toh. Berarti kakak nggak dendam gitu ya? Enggak. Ya kalau misal lebih ke apa ya,
kok tega gitu aja loh. Aku tuh mikirnya kok setega itu gitu kan, kita pernah saling sayang gitu Ya, kan gitu. cinta gitu. Iya, aku loh nggak nyangka. Padahal kalau dipikir sampai aku menikah tuh rasaku sama dia tuh masih ada loh Mas kalau boleh Tapi sekarang masih nggak, Kak? enggak, kalau sekarang udah enggak. Kan suamiku yang dulu itu udah pisah kan. Oh, Iya, iya. kalau sekarang kan udah sama yang baru, Baru, udah ya. berlalu tahun-tahunan juga ya udah nggak ada rasa apa-apa. Kalau dulu masih jujur masih ada karena memang kalau dibilang aku ngerasain tahu yang namanya cinta itu ya sama dia. Soalnya kalau sama yang aku nikahin itu lebih ke kasihan. Karena dia udah banyak apa ya? Banyak effort terus ke orang tuaku dia baik, ke keluargaku dia baik, gitu lebih ke kayak gitu aja. Ya dari waktu aku cukur rambut itu udah nggak ada yang ular-ular itu udah Nggak berhenti selesai. Iya. kiriman-kiriman itu. Cuma setelah itu memang lebih kayak peka gitu loh, Mas. Berarti setelah kejadian itu peka sensitif dengan Iya. gaib gitu. Jadi misalnya kan ke tempat kerjaku aku balik di situ kok di kamar rasanya engap, panas gitu loh. Iya. Ini kenapa? Apa karena lama nggak ditungguin gitu kan? Wis nggak apa-apa. Tapi mikirnya ya wis tak buka pintu kamar, tak buka, aku tidur pintu kamar tak buka. Kan ada jendela 3 jejer-jejer itu di kamarku tau. Depannya itu ada pohon mangga. Ya. Iya. Emang aku tuh sering buka jendela karena ya pengen lihat luar aja gitu tau. Biasanya juga nggak apa-apa. Nah, malam itu aku lihat ada perempuan yang waktu di kamarku itu, Mas. Dia duduk di pohon mangga itu. Perempuan yang iya aku cerita tadi ya, di belakang dia cantik wangi gitu kan. Dia di situ. Ngapain ya? Gak tahu, dia cuma duduk-duduk aja. Main gitu. Iya mungkin. Nah, di situ aku baru sadar loh. Kok sekarang kemarin-kemarin aku nggak lihat apa-apa. Aku ya nggak takut sih sebenarnya, nggak takut. Cuman karena kemarin-kemarin udah lihat yang lebih serem dari itu kan. Mikirnya ya aku udah aman gitu kan. Mungkin dia cuma pengen nunjukin aja ya. Tapi yang tak herani itu kok dari aku di rumah dia ada, aku di situ dia ada gitu. Nah, waktu ada juga kejadian malam-malam di samping rumah yang aku kerja itu ada kayak kebun luas, di situ banyak pohon kelapa tinggi-tinggi itu loh Mas. Kan keluar malam-malam mau ambil laptop di dalam mobil tuh kan. Tiba-tiba tuh di sebelah kelapa ini kayak ada mata, 2 mata itu, tapi kayak tahu lepek enggak? Lepek itu segitu. Merah, kayak merah-merah Menyala. tapi dia tuh tinggi, jadi semakin aku gini dia tinggi lebih dari pohon kelapa itu. Aku lari ke dalam, rasanya badan rasanya kayak Takut, panik itu. ya itu aku takut sekali karena bentuknya kan nggak jelas ya, maksudnya kayak hitam itu loh. Iya hitam, tapi matanya gede banget kayak gitu. Kok jadi kayak gini, ular-ular itu udah nggak ada lagi, tapi kok jadi banyak-banyak kayak Lihat terus aku bilang sama Pak Deko, telepon kan, aku cerita, iya kan kamu itu ibaratnya tuh matanya udah kebuka, mata batin kamu tuh udah kebuka. Aku nggak tenang, pokoknya aku bilang aku nggak mau, pokoknya kalau bisa dipagerin, bisa ditutup, nanti kamu bisa pulang kalau kerjaan datang aja ke sini gitu. Itu tuh terus awang. Kalau jam 5 pagi ke sumur, belakang itu ada sumur. Tuh pasti kayak ada yang orang wanita duduk di situ, wanita itu sama. Cantik itu. Dia duduk di situ. Tapi mukanya tuh nggak pernah kelihatan Mas, kayak nggak apa ya, cuman bersinar tahu, tapi mukanya itu kalau ingat itu, tapi dia aku nggak tahu bentuk wajahnya. Tapi wangi, tapi rambutnya nggak panjang, rambutnya tuh pendek. Nggak mungkin ngikut kakaknya? Mungkin cuman aku nih saya nggak bisa berkomunikasi. Aku cuma bisa lihat, tapi aku nggak bisa berkomunikasi. Tapi nggak tahu dari mananya, nggak tahu itu kan emang katanya karena aku udah kebuka itu banyak yang bisa nempel, yang bisa ikut gitu kan situ, tapi aku nggak mau. Masa diikutin setan. Tapi sama sekarang dia masih ikut nggak, Kak? Gimana ya kalau dibilang, di kamarku itu masih sering kejadian soalnya. Ya. Cuman aku nggak bisa lihat lagi karena kan waktu itu aku pulang terus ya itu ada ritual yang katanya bisa nutup biar nggak lihat-lihat itu lagi lah, karena aku risih, aku juga nggak mau.
Di kamarku masih sering suamiku yang udah ikut. Itu awal-awal menikah tidur di situ tuh katanya dia lihat sosok besar di atas apa namanya? Di atas kamarku. Jalan tapi cuman kayak bayangan aja. Nah, kalau misal waktu itu kan ada sepupuku main di situ, ceritanya itu mau numpang tidur. Kan ya wes tidur aja aku bilang gitu kan, aku belum nikah waktu itu. Pintu tuh nggak bisa dibuka, Mas. Bener-bener macet, Ca. Tapi waktu aku yang buka bisa loh. Iya. Makanya buleku itu sampai sekarang nggak berani dia ke kamarku. Cas-casannya aku pinjem di kamar toh. Dia kehilangan cas, mana cas-casan tak suruh ngambil, siang pun dia nggak mau. Dia udah Emang di kamar ada apa sekarang nggak? nggak tahu, maka ya mungkin kalau yang waktu dulu masih di situ juga aku nggak tahu, cuman setiap waktu aku selalu bilang gini, siapapun yang di sini pakai bahasa Jawa tapi ya, siapapun kamu, siapapun kalian nggak masalah, tapi jangan ganggu gitu loh. Tapi sama aku emang udah nggak pernah itu, cuman mungkin kalau orang lain kan ada tetangga tuh punya bayi, aku biasa tuh ngomong, bayi itu kalau masuk ke rumahku tak tidurin di kamar, tidur pun dia langsung bangun, kayak langsung Kaget. nangis gitu. Iya, Langsung nangis? iya, berarti mungkin aku mikir mungkin emang masih Ada. ada gitu sampai sekarang. Ya sama lampu juga kayak gitu, aku tuh ganti lampu tuh ya Mas ya, kalau misalnya ganti lampu tuh sering banget. Kalau aku di rumah kan lampu sering nyala, semakin sering nyala lampu itu lebih cepetnya dot kayak konslet. Buat konslet, Iya, ganti lagi. ganti lagi seminggu 2 kali juga pernah. Tapi kan sekarang aku ikut suami, jadi lebih jarang di rumah kan, lebih serem lagi. Lebih serem lagi kayak Ya. Berarti bener yang ngirim santet ini bener mantan? iya. Karena katanya kan dari mimpi itu kan udah jelas Iya. yang aku lihat muka dia. Oh, lihat muka Muka dia. dia jelas. Pokoknya yang apa namanya? Ularnya dibuang-buang ke aku tuh muka dia. Awal pertama mimpi itu emang muka dia. Emang muka. Tapi iya memang awalnya nggak percaya ya karena kayak dia sebaik itu kok setega itu. Kok bisa rambutnya sampai menjadi gimbal tebel itu ya? Iya. Kan kalau orang yang dipikir secara logikanya nggak mungkin ya. Nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Dalam semalam itu loh. Dalam semalam. Betul, kan keturunan dia kan ya? Nggak ada. Dari Tapi- bapak, dari ibu nggak ada. Pak Ustadz ini kan lihat ular itu. Iya. Ular milit di kepala gitu. Iya. Tiba itu rasanya nggak nyaman sekali. Nggak panas, kayak apa ya rasanya tuh berat juga iya. Di sini itu loh Mas. Kalau itu kayak masih kayak grutuk tuh kayak kerasa kesetrum. Tuh, tiap malamnya tuh kayak gitu rasanya. Waktu pengobatan bawah telur ya, ini bisa pecah jadi darah, terus hitam ini baunya apa Kak? Waktu itu kan aku tuh nggak itu ya, Oh soalnya iya, nggak sadar. nggak sadar. Yang tahu ya Pak Deku pastinya. Yang tahu dia yang sampai dari awal sampai akhir. Karena waktu itu aku bawa badan aja udah kayak nggak mampu. Nggak enak itu. Berarti Kakak sendiri selama nggak sadar ini yang mereka lihat Kakak ini gimana kondisinya itu? Mereka siapa? Ya yang melihat gitu, teman ataupun siapa Oh gitu. iya, kalau yang sering nggak sadar itu kan di tempat kerja. Kalau teman-temanku ya liatnya ya pasti selalu histeris, teriak-teriak. Aku kerasanya tidur. Kayak gila gitu. Aku kerasanya tidur. Tapi katanya aku tuh histeris, teriak-teriak, nangis gitu-gitu lah. Ronta-ronta lah. Iya, kayak gitu. Tapi Kakak bener nggak sadar sekali. Nggak sadar. Aku dengar suara orang-orang di mungkin di bawah alam sadarku ya. Aku dengar kayak istighfar Yul, istighfar. Aku tahu, tapi kayak aku tuh kerasanya aku tidur aja. Terus itu kayak mimpi. Nggak tahu. Tapi setelah digundul ini, dipotong rambutnya enteng tuh rasanya. Enteng. Cuman ya emang nggak langsung seenteng itu, Rontok cuma juga lebih ya? ke lebih enak aja. Gitu. Enak, Iya, tapi jalan. setelah itu nggak ada serangan-serangan lagi. Nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada. Karena aku langsung, oh iya aku sempat chat dia. Aku sempat chat kayak kalau ada salah-salahku, aku minta maaf. Sampaikan juga ke keluargamu kalau ada ibaratnya perilakuku yang bikin sakit hati kamu sekeluarga. Aku minta maaf, aku bilang gitu kok. Aku setelah aku sembuh itu, aku bilang gitu. Tapi terus dia nerima gitu. Iya, dia setelah itu kayaknya aku blok deh langsung. Cuma chat terus langsung aku blok lagi. Aku cuma menyampaikan
terus aku blokir lagi gitu. Soalnya Tapi nggak ada ancaman atau dendam lagi nggak? nggak ada. Sekarang pun masih sering ketemu. Kalau di jalan, dia tanya kayak nggak ada Eh, apa ya? nggak ada rasa salah. Ya tapi ya nggak apa-apa sih. Udah kelewat lama juga. Dia udah punya anak sekarang. Ya, saya penasaran ini nih sosok wanita cantik itu yang berbaju putih yang bersinar ini nggak tahu dari mana. Nggak tahu. Kalaupun dia sekarang masih ada di kamar juga saya nggak tahu ya. Ya soalnya kan udah nggak bisa tahu lagi, nggak bisa lihat Tapi lagi. sampai sekarang ada rasa sensitif dengan gaib nggak, Kak? Kalau sensitifnya kadang misal kok kayaknya di sini rasanya gini ada, cuman kan nggak sesumpek dulu masuk ke tempat langsung rasanya panas kayak dada sesek gitu kan, udah nggak kayak gitu. Ini berarti sekarang udah lega banget. Udah lega, udah ya. Berarti selama menderita bertubi-tubi ini selama sampai berapa bulan? Ya sekitar itu 4 bulanan 4 lebih bulan, lah 4 ya. bulan ya. Iya. Tapi orang tua gimana? Kalau orang tua kan ya bilangnya gini, ibaratnya ini kan salahmu Ya. gitu kan. Ngapain dulu? Udah tenang-tenangan kamu berhubungan lagi sama dia. Sekarang dia sakit hati ya kamu yang jadinya begini kan gitu. Ya gitu aja sih, cuman ya ngobatin lah, pastinya dicari-cariin pengobatan alternatif ke orang-orang yang Mungkin kalau nggak diobatin, diatasi, apa yang akan terjadi ya, Kak? kalau nggak diobatin gitu ya. Nggak diobatin, Ya gila lah pastinya kan. Jadi gila toh. Lah wong waktu itu aja kalau misalnya aku nggak sadar aja katanya histeris, nangis, apa kalau nggak gila coba? Dan juga sukmanya mau dibawa di kurung itu ya. Iya, heeh. Jadi kan itu nanti katanya aku bangun cuma badan tok. Jadi kayak apa ya, Nek? Linglung ya kalau linglung. Jadi katanya Pak Deku kalau kamu sampai nggak keluar dari kurungan itu kamu tuh tetap hidup. Cuma ya kamu nggak bisa beraktivitas seperti biasa, kamu akan kayak orang bingung. Mayat hidup. Iya, ya gitulah ini. Kan banyak kejadian ya kayak gitu. Tapi sekarang sudah nggak diteror, nggak ada ancaman lagi, Nggak ada, Kak, ya. nggak ada. Alhamdulillah. Semoga udah baik. Tapi memang sudah nggak ada kejadian lagi. Tapi sekarang sudah punya anak ya. Kalau aku sebenarnya yang nikah pertama juga belum ada anak. Cuman yang sekarang kan suami ada anak. Iya. Jadi ya itu anaknya yang di bawah Anaknya sini. dia. Iya. Tapi belum anak. Iya, belum. Kalau yang dulu belum Tapi sampai. dulu itu nikah itu belum punya anak juga ya. Belum. Emang sengaja nggak mau punya anak dulu sih. Ya mudah-mudahan dikasih keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Oke. Berarti memang dampaknya sangat membahayakan sekali kalau nggak diobatin, bisa gila karena sukmanya ini kan mau dimasukkan ke kurung gitu ya. Iya, mau dikurung. Ini berarti yang ngobatin memang benar seorang ustadz kiai gitu. Kiai, nggak ada ke dukun-dukun gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya 3 kali ke kiai, ke ustadz. Langsung bisa melihat ini bukan rambut mengular itu ya. Tahu. Yang pertama itu tahu semua juga itu, cuman memang kalau yang pertama itu nyuruh kayak ruatan gitu loh, bikin selamatan ini, bikin ini di hari ini gitu. Cuman kalau yang kedua kan enggak, cuman kita suruh apa? Digundul aja udah gitu, dibuang. Tapi ya itu diobatin pakai telur itu. Itu yang tadi sosok yang mengerikan, yang bisa baca surat-surat ayat suci Al-Quran ini, sosoknya gimana mengerikannya itu? Ya. Mukanya tuh hancur. Bener-bener yang hancur. Itu kayak merahnya itu kayak mual aku naik kilingan. Wah, merahnya darah gitu. Tapi ada matanya, tapi cuma satu. Itu tuh bukan di tempatnya, Mas. Jadi kayak bener-bener yang remuk gitu loh. Remuk tuh, rambutnya gimbalnya itu sampai gimbalnya tuh bener-bener kayak setebel itu. Mungkin itu ya. Iya, yang nempel itu ya, juga di situ. Baunya juga apa ya, busuk gitu loh, tapi busuknya tuh nggak pernah aku cium sebelumnya. Bau busuk itu Ya? busuknya kayak bukan kayak batang ngono ki udah, Mas. Maksudnya kayak orang sing koyo biasanya aku mencium bau busuk tuh nggak sebusuk itu. Pokoknya busuk banget baunya itu. Berarti diobatin, selama pengobatan ini dibalikin ke yang nyerang atau cuma dihilangkan saja, Kak? Enggak, cuma dihilangkan. Dihilangkan saja. Iya. Tapi sudah dibentengi sekarang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada kejadian di teror maupun serangan-serangan gaib ya. Tapi kalau masalah lampu di rumah sudah aman, Kak ya?
Apa? Lampu-lampu. Ya, kalau di luar yang di luar kamar aman, cuma kalau yang di kamar masih ya itu masih sering kayak Oke, gitu. mudah-mudahan kedepannya semakin membaik ya Kak ya. Iya. Nggak ada serangan lagi karena yang namanya percintaan, bucin gitu. Karena yang namanya orang sakit hati pasti akan berbagai cara untuk menyerang agar Kak Meli ini kan menjadi gila dan bertubi-tubi sangat menderita selama 5 bulan diteror dengan makhluk-makhluk astral dan mungkin itu siluman ular itu yang sosok nenek-nenek ini berambut panjang dia itu berubah menjadi siluman ular gede warna hitam ya. Iya, hitamnya tuh yang hitam kat gitu loh. Tapi ada baunya nggak itu ular? Enggak, kalau Cuma yang satu itu yang wajahnya berantakan dan hancur. iya hancur. Mual itu rasanya mual Mual kayaknya. karena baunya melebihi busuk ya. Iya. Berarti ini cukup ya Kak ya? Iya. Oke. Oke guys, inilah cerita dari Kak Meli ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi untuk kalian yang menonton, jangan sering mencoba-coba masalah santet maupun menyerang seseorang karena timbulnya ini akan karma. Karma ini berlaku sampai kapanpun. Siapapun yang menyantet seseorang pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Tapi Kak Meli ini nggak ada dendam untuk menyerang balik, nggak ada ya Kak? Nggak ada. Tapi Ikhlas. sampai sekarang pun masih ketemu dengan mantannya di jalan. Masih inget ya. Tapi sudah lost kontak ya Kak ya? Oh, udah lost kontak Oke. lama. Oke Kak Meli, kita sudah panjang lebar bercerita kiriman santet teluk menjadi menderita selama 5 bulan. Apa yang pelajaran kita petik nih Kak? Ya, kan itu aku juga salah sendiri ya karena cinta segitiga itu kan. Ya, kalau buat kalian perempuan-perempuan, kalau udah satu ya satu aja. Nggak usah coba-coba sama yang lain, sama aja rasanya. Yuk Kak. Cukup. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis. Pokoknya teman-teman banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dunia dan akhirat. Santet itu ada tergantung perbuatan kita sendiri, bisa buat baik maupun bisa mencelakai orang lain. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri Kisah Seram dari pelosok dunia.